Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya berada di rumah pelukis Sir Rudy Sera. Beliau ini adalah pelukis lulusan Aksera. Aksera adalah singkatan dari Akademi Seni Rupa Surabaya. Ini sebuah akademi seni rupa yang cukup cukup tua usianya di Surabaya. Kalau tidak salah lahir tahun 68-69 ya. Nah, nanti Pak Serudi akan menceritakan tentang pengalamannya selama 22 tahun hidup di Paris. Nah, saat ini beliau sedang pulang ke Surabaya. Nah, nanti teman-teman akan bisa memperoleh informasi bagaimana sih kehidupan seniman di Paris, Prancis ini. Kok sampai begitu mengkerasankan Pak Serudi ini sehingga hidup di Paris sampai 22 tahun lamanya. Selamat siang Pak Serudi. Selamat siang kembali. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat sejahtera. Nah, usia berapa sekarang Pak Serudi? Sekarang saya 76 menginjak 77. 76? Iya. Kok seperti usia 65 tahun ya? Ya. Saya 68 tahun loh. Iya. Masih kelihatan muda. Iya. Alhamdulillah. Nah, tadi sudah saya sebut Pak Serudi, monggo diceritakan pengalamannya. Bebas-bebas saja ya, bebas ya. Pengalamannya setelah keluar dari Aksera, kok sampai kerasan tinggal di Paris selama 22 tahun itu, gimana ceritanya? Ya, begini, Monggo. sedikit cerita. Ketika sebelum saya di Paris, sebelum ke Paris, saya di Surabaya, saya setiap minggu melukis untuk sepiring nasi ke taman-taman wisata seperti di Batu ataupun di Tretes dekat Itu istilahnya sini. Maaf ya, ngamen ya, gitu ya? Iya. Jadi itu saya apa? Lukis wajah? Saya ngamen melukis wajah di Tretes atau di kadang-kadang ya ke Batu sampai ke Sarangan. Oh. Biasanya saya hari Minggu ke sana. Saya melukis untuk nafkah sehari-hari itu setiap minggu saja. Ya, maaf ya. Ya. Mas Serudi, Pak Serudi ini kan lulusan Akademi Seni Rupa Surabaya. Iya. Sebuah perguruan tinggi Aksera seni rupa yang disegani lah di Surabaya. Iya. Kok mau-maunya ngamen jadi pelukis di tempat wisata loh? Gimana ceritanya? Ya, itu begini. Karena saya pelukis idealis, ya. Dan karya-karya idealis itu pure art itu sulit untuk dijual, ya. Karena ya, peminatnya sangat terbatas, ya, ya. Hampir-hampir boleh dibilang tidak ada. Ya, ya. Jadi saya menafkahi keluarga ya, dengan cara saya mengamen ke ya. taman-taman wisata tadi. Ya, 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 ya. Mengamen di sini saya menggambar wajah para pengunjung. Ya, ya, ya. Nah itu hanya setiap minggu saja. Setiap minggu ya. Itu ya alhamdulillah bisa untuk hidup 1 minggu itu. Ya, ya. Nah, kemudian di samping itu di rumah saya ketika sehari-hari saya melukis untuk ya, ya. pribadi. Ya, 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 ya. Ya, yang istilahnya di lukisan-lukisan idealis itu ya? Ya, itu. Lukisan idealis, ya. bilang. Ya, ya, ya. Terus? Ya, begitu itu saya alami di Surabaya ini sejak mulai tahun 75 dengan cara ngamen tadi ke taman-taman wisata itu sampai tahun saya berangkat ke Paris itu tahun 1998. Loh, kok ceritanya gimana kok sampai ke Paris itu? Ada yang ngajak apa gimana gitu? Nah,
ceritanya unik, lucu. Ketika saya menggambar ngamen di Pantai Sanur, Bali. Ya, ya. Itu saya biasanya kalau menggambar di pantai itu dirubung orang, dikerubutin orang, kepingin melihat saya menggambar model itu. Model sket saja, bukan menggambar potret serius, enggak. Sekedar sket, paling 10 menit jadi saya. Kemudian ada, ya di situ penontonnya ya gerombol banyak ngitari saya gini. Ada bule-bule juga yang gerombol. Sayang saya nggak pernah ada fotonya. Terus ada seorang bule perempuan kenal saya, lama nungguin saya. Padahal orang-orang sudah pada yang lain sudah pada pergi, dia masih nungguin saya. Terus dia ngomong-ngomong bahasa Inggris sedikit, saya ya nyambung sedikit. Terus saya diajak ke minum sambil minum ke restoran di dekat situ di Pantai Sanur. Ya itu ngobrol lama di situ. Di situ terus hari demi hari jadi akrab. Dari hari jadi akrab terus ya sudah. Ya saya bilang saya bisa kira-kira pameran di Paris. Kenapa tidak? Dia jawabnya gitu. Ya, terus tapi saya bagaimana kesananya, nanti saya tinggal di mana? Kalau tiket pesawat saya bisa beli, tapi ketika saya di sana ini saya paling-paling saya bisa ke KBRI, Kedutaan Besar Indonesia di sana sementara. Tapi untuk selanjutnya kalau saya kemudian ingin lebih lama di sana, bagaimana saya nanti? Loh nanti saya ada rumah itu dengan anak saya. Ya. Sama bapaknya. Ini maaf, Mbak ini namanya siapa mbaknya ini? Gracia Sianarella. Ini profesinya apa? Dia seorang bisnis ya? Ya. Jadi bukan penulis. Dia apa sih istilahnya? Ya bisnis gitu aja. Ya. Ya itu akhirnya terus dia pulang. Setahun kemudian, tahun berikutnya, saya tahun 99 saya ke sana, ke Paris. Oh, 9 berarti setelah perkenalan sampai Mbak tadi itu jaraknya berangkat ke Paris berapa bulan atau berapa tahun? Iya, hampir setahun lah. Setelah tahun kenalan tadi, terus Pak Strudi diajak ke Paris. Iya. Oh iya. Dia pulang dulu terus. Oh, pulang dulu beliau. Oh iya, dia kan turis kan nggak bisa lama-lama. Iya. Dia langsung pulang itu. Kira-kira seminggu kita bareng-bareng di Sanur. Dia pulang, tapi dia pesan nanti kalau kamu jadi ke Paris ya kamu hubungi saya. Terus ngurus paspor. Iya. Terus saya ngurus paspor. Ya. Paspor, dapat paspor ke kantor imigrasi di Waru sana dulu itu. Iya. Ya, dapat paspor Surabaya ya? Iya, Surabaya. Domisili Surabaya. Penduduk Surabaya. Iya. Ya. Terus saya berangkat ke sana. Ya. Dan selanjutnya ya dijemput dia sama anaknya. Dia anaknya 2. Tapi sudah pisah. Ini Nun Sewu ya, itu Pak Strudi sama Mbak ini pacaran ya akhirnya? Iya. Witing jaranan saka kulino. Mbok witing apa iku mau? Tresno jalanan saka kulino. Atau lek gak tresno jalanan saka glibet. Saka bultan. Ya. Ya gitu ceritanya. Nah terus ya saya di KBRI. Waktu itu saya duduk ke KBRI saja, saya tidur di KBRI. Di mes? Iya, di mes KBRI diberi tempat saya. Ya sudah Pak Strudi tidur di sana. Tanya apa lama di sini, Pak? Ya nggak tahu Pak, nanti lihat situasinya. Terus saya sementara tidur di KBRI. Jadi maaf ya, waktu
tinggal di KBRI itu berapa bulan atau berapa tahun, Mas Rudi? Oh, nggak lama. Nggak lama. Kira-kira ya ada 6 bulanan lah. 6 bulan itu tinggal di KBRI, di mes. KBRI. Ya. Bukan di mes, di ruang, bukan di mes, jadi di KBRI, di ruang jaga. Ya, ya. Ada kan tiketnya. Ya, Nah, ya. saya ada ruang istirahat. Gitu. Berarti gratis itu? Loh iya. Oh, gratis ya. Terus Iya. makannya, makan? Ya makan golek dhewe. Ya KBRI yang tanggung? Enggak, ya makan cari sendiri dong Loh. saya. Loh, Pak Rudi punya bekal waktu itu? Loh ya, tiba di sana saya langsung ngamen. Oh, ngamen? Iya, saya ngamen ke Eiffel. Oh, ke? Tur Eiffel. Itu apa itu? Tempat apa itu? Menara Eiffel. Oh, Pak Rudi ngamen di Menara Eiffel? Iya. Apa? Gambar apa itu? Wajah apa? Ya wajah itu. Wajah, oh iya, iya, di namanya Menara ngamen. Eiffel ya. Iya, jadi saya ngamen di Menara Eiffel. Untuk menghidupi saya sehari-hari itu ya? Sehari-hari, Ya, ya, ya. saya ngamen. Itu kalau boleh sehari bisa dapat berapa euro? Ya, Rata-rata setiap ngamen? ya. Sebentar saya iling-iling ya. Satu ngamen itu 10 euro. Paling dapat 4. 4 kepala? Heeh. Satu kepala berapa bayarnya? 10 euro tadi. 10 euro? Iya. Berarti 40 euro, lumayan ya? Iya, 40 euro. 40 euro itu 1 euro sekarang hampir 20.000. Tapi di sana makan 7 euro. Oh, makanya 7 euro? Iya. Sekali makan? Iya, makan di KBRI 7 euro. 7 euro? 7 euro. Oh, ya. Nah, Wah, itu di iya, situ. iya, Karena pada awal-awalnya begitu. Terus Ya. saya kemudian diajak. Ya. Ya, Pak. Terus? Ngerti air. Apa? Anak tamu air iki ya. Tamu siapa? Air. Air, ya, silakan kon toh. Silakan toh. Maaf ya teman-teman ya, di wawancara ada tukang meteran air. Nah, biar Pak Toto yang layani. Iki selikur. Apa air? Duitku nangkon. Ya. Nang ngisor kibor. Ah, Ngisor bentar, kibor bentar. ini. Kibor. Ono nang kono ngisore kibor ono. Piro sih Pak? Piro toh? Hah? Oh, lali aku gak nang kono Piro? nek ngono. Hah? Selikur. Piro? Selikur. Lho iki ae. Mesti iki tok iki tok. Tok. Iki lho duit iki tok. Mbok lali Piro? aku mang elengku tak. Bayarno. Maaf ya teman-teman, ada tagihan air. Aku gak biasa ngetok duit. Golek ini, tadi katanya Pak Surudi ditaruh di bawahnya keyboard. Pak Toto, angel golek ini. Enggak apa-apa, tenang aja ya. Nah, terus gimana Pak Surudi? Sampai di mana tadi? Saya nginep tidur di KBRI. Di Eiffel, ngamen, Oh, ngamen. iya. Ya, ngamen di Jadi, Eiffel. saya setiap minggu, Ya. bahkan gak setiap minggu, seminggu 3 kali Ya, gitu ya. saya Ah. ngamen di Ya, tiket. ya. Ya itu tadi, nyekat wajah-wajah Ya, ya. itu. Ya, ya. Kan banyak turis di sana. Ya. Ya lumayan. Ya. Jadi bisa untuk hidup saya 1 minggu. Ya, tapi waktu itu Pak Rudi pacaran ya sama Mbak tadi ya? Ya, Sudah mulai pacaran atau belum? ya sudah mulai dia. Pacaran ya? Dia datang ke KBRI. Ya. Terus orang-orang KBRI ya nanya Ya. di kafe KBRI itu, siapa Mas? Ini kenalan dari, Ya. saya bilang kalau kenalan di Bali. Ya. Terus saya kalau bisa ikut dia ke Paris. Tapi saya pikir-pikir dulu. Ya. Tapi setelah kemudian 6 bulan kemudian saya berangkat ke Paris. Ya. Ya waktu itu sudah dijemput dia di bandara. Ya. Sudah janjian. Ya, itu terus saya langsung ke KBRI. Nginap di KBRI. Nikah? Belum. Ya? Belum. Ya. Nah, terus kira-kira itu ya beberapa bulan kemudian nikah saya. Setelah Pak Rudi tinggal di Paris, Ojo itu Rudi ya. apa? Ojo Rudi. Siapa?
Ojo Rudi kok keliru Rudi Bandi. Siapa? Serudi. Serudi aja ya? Iya toh. Ya Pak Serudi. Nah iya. Oh iya Pak Serudi. Iya iya. Ya, nah setelah Pak Serudi tinggal di Paris, menikah dengan Mbak, siapa saya lupa ya? Gracia. Gracia. Ya. Setelah menikah dengan Mbak, setelah tinggal di Paris, berapa tahun kemudian menikah dengan Mbak Gracia? Nah, saya sempat tinggal di KBRI itu kira-kira 6 bulan. Terus habis itu semakin sering ketemu terus Ya. saya nikah. Menikah itu secara negara ya? Loh iya. Nggak sulit menikah antar negara itu? Hah? Sulit nggak? Enggak ya? Di sana ya saling suka Iya. jadi. Ya. Itu. Nah, terus Pak Serudi ini mengalami melakukan ngamen itu berapa tahun di Paris? Ngamen gambar di Eiffel tadi? Itu kira-kira ada 5 tahunan. 5 tahun ya? Iya. Setiap minggu ya Kak, setiap minggu lebih sering karena Menara Eiffel itu tidak pernah sepi ya? Oh. Jadi nggak setiap minggu, hampir tiap hari ya Pak? Iya. Oh iya. Dan banyak di sana. Banyak ya? Pengamen seperti saya. Banyak ya? Iya, pelukis wajah itu. Iya. Pelukis wajah itu banyak di. Terus apa sebagai seorang bukan warga negara Prancis, apa enggak mendapat kesulitan ngamen di sana itu? Oh tidak, di sana waktu itu masih bebas. Oh masih bebas ya? Bebas. Ya. Bebas. Oh, banyak. Konon katanya pengamen itu kalau di luar negeri itu dites dulu. Baik, ini yang saya tangkap pengamen musik ya. Oh, udah dites ini. Oh tidak, kalau suaranya bagus, mainnya bagus, skillnya bagus, dia ditaruh di spot yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Iya. Apa seperti itu ya? Di Paris begitu? Saya nggak pernah ngikutin. Ya. Nah, kalau saya sendiri, ngamen saya ya itu tadi. Selain di Menara Eiffel itu, kadang sesekali saya ke Montmartre. Ke? Montmartre. Oh, Montmartre itu yang kalau udah pernah saya lihat di YouTube itu ya. Nah, iya. Yang kayak pasar itu ya. Nah, iya. Ya, itu kan sering jadi jujukan turis ya. Ya memang itu. Iya. Itu klasik itu mulai zaman pelukis senior itu. Di situ berangkat. Nah, itu kalau melukis per kepala berapa tarifnya? Di mana? Di Montmartre itu. Di Montmartre itu. Wah, itu ya relatif tidak sama saja. Oh ya. Apa terus ada yang melukis serius di kanvas besar gitu, ada turis yang minta dilukis sekeluarga gitu. Ya. Tapi saya enggak. Pak Serudi di kertas? Di kertas, di buku gambar itu aja, saya sketsa aja. Iya, sketsa ya? Iya, orang juga banyak yang minta sketsa, karena waktunya cepat. Iya, berapa itu tarifnya? Waktu itu saya, kalau nggak salah 10 euro. 20 euro? 10 euro? Iya. Per kepala ya? Iya. Luar biasa ya. 10 euro. Nah, tapi saya ya dapat 4 gitu. Dapat 4 ya. Itu kalau melukis di situ apa dikenakan pajak? Oh tidak. Tidak. Oh, enak ya? Iya, tidak ada pajak. Enggak, kalau misalnya di ini itu pengalaman saya ya. Iya. Saya dulu kan pernah jadi pamer lukisan dan pernah punya stand. Bukan stand ya, floor. Ya, floor lukisan di Tunjungan Plaza. Itu kalau mereka itu melukis di stand saya, di spot saya, itu saya kenakan 30%. Oh gitu. Tadi itu bebas ya? Bebas. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oh, itu areanya kan area Taman Eiffel itu kan luas sekali, ada 2 kilometer ke sana. Iya. 1 kilometer. Enggak, yang di Montmartre itu. Kalau Montmartre kan enggak begitu luas kan? Enggak, cuman separuh lapangan bola itu. Iya, tapi itu kan enggak dikenakan apa pajak enggak ya? Loh, jadi karcis toh. Oh, karcis ya? Karcis semacam pasar gitu toh. Oh, iya karcis ya. Iya. Ya, berapa itu karcisnya itu? Karcis pasarnya itu di Montmartre itu? Oh, enggak mahal paling. Waktu itu kalau nggak salah ya 2 euro. 2 euro? Oh ya nggak mahal ya? Nggak mahal lah, iya. Artis kalau melukis 10 euro ya mahal. Iya.
kalau apa di Eiffel tadi, di Eiffel itu kan luas sekali. Oh ya, kalau Eiffel luas, Eiffel. Iya, Ya, luas. ya, Nah, ya, itu ya. banyak Ya, ya, pelukis-pelukis pengamen ya, ya, potret kayak saya gini, banyak. ya, ya. Nah, itu ada yang dari orang Jawa, dari Belanda. Oh, orang Jawa, Zaman, warga negara Belanda. Iya. Ada yang jadi pelukis juga. Loh, enggak sering Pengunjung. pengunjung. Oh, pengunjung. Ya, ya, minta, ya, ya. Ya ngomong balik ngomong Jawa mana? Oh, gitu ya. Nah, iya kan zaman dulu itu kan orang-orang apa tanam paksa. Kayak Suriname itu ya. Nah iya orang Suriname. Suriname. Iya, Ya, orang ya. Suriname. Suriname itu kan Itu berapa gelombang itu Iya. mulai abad 19 sampai tahun Nah, iya. 42 udah lah ya. jadi banyak orang-orang Jawa Iya, tinggal iya. di Holland. Iya, iya, Dekat iya. saja Holland menaik Ya, ya, ya. bis malam aja nyampe. Ya, 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 ya. Nah, itu banyak itu. Yang ngomong Jawa, ya nopo? Terus pundi? Oh, gak ada ya nopo sih. Ya, 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 Wong ya. kebanyakan kan orang Jawa Tengah. Nah, terus gini Pak Surudi. Selain ngamen, Mm-mm. apakah Pak Surudi juga pernah berpameran bersama dengan seniman-seniman di Prancis, di Paris? Iya, di sebuah asosiasi. Asosiasi Pameran, pelukis. Iya, asosiasi kayak sanggar gitulah. Sanggar ada ya. Iya, pameran di situ. Itu orang Prancis itu kan ya kebangsaannya macam-macam ya. Iya, banyak Ada yang orang. dari Asia, dari Afrika Pol. Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, orang Afrika Pol di sana. Iya, orang Afrika banyak ya. Orang hitam-hitam itu banyak. Nah, di antara pelukis itu komposisinya gimana? Ada yang kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, Iya. terus ada yang sawo matang kayak Pak Rudi iya. ya. Ya. Cina banyak. di Cina sana. banyak ya. Oh, Ya, banyak. ya, ya, ya. Orang-orang Cina, Ya, ya. orang hitam orang-orang sebenua Afrika itu ambil di sana semua. Ya, ya. Dan Berapa kali Pak selama 22 tahun berpameran bersama di Paris ini? Nggak salah dua kali. 2 kali ya. Iya. Ya, ya. Ya pamerannya nggak jadi asosiasi itu. Ya, di apa? Di galeri juga. Iya, Apa? ya, Galeri ya. galerinya asosiasi Oh, iya. itu, semacam di DKS gitu Oh, loh. kayak di Dewan Kesenian Surabaya ya. Oh itu ya. kan ada. Ada galerinya, tapi ya cukup lumayan bagus ya. Iya, oh iya di sana ya. Bagus. Kalau saya membayangkan Paris itu kan Museum Louvre itu, katanya kayak Besar. sak kota kecil gitu ya. Wow, besar loh bro. Tadi katanya seminggu belum nonton juga pameran. Oh iya, gak putus rek. Gak putus seminggu ya? Mau Hah? ngikutin semua karya, ada Iya, iya. patung, ada lukis, ada. Ya mungkin 1 grafis. bulan baru selesai ya. Nah, iya, iya. 1 bulan bolak-balik. baru apa? Isinya towuk ya. Iya, tahu. Towuk kalau di Museum Belakang. Louvre ya. Oh, bro. Ya, 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 ya. Itu nggak pernah sepi itu. Ya, ya. Oh, berjubel. Nah, sekarang pasar gelap apa juga ada? Pasar gelap nggak? Misalnya Hmm. kalau di pasar di Surabaya ya orang berpameran ya, ada yang laku di pameran tapi ada juga laku sesudah pameran. Iya. Nah, atau pokoknya laku di luar pameran lah. Oh, kalau soal itu di mana-mana Ada ya. ada. Ya, artinya harganya kan Iya. di bawah harga pameran. Nah. Ada ya. Iya, orang ya? namanya pameran, orang pembeli itu kan mesti menawar, Oh iya, iya. baik harga maupun. Ya, sama aja ya, di sana ditawar ya. Oh iya, toh, Oh, kalau- doa ya. Iya, ya Ya, bisa ya, ya. tawar. Ya, Nanti ya, 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 ya. terus ya seperti di sini lah kalau Ya, ya. masalah itu pameran gitu. Ya, ya, sama ya, ya, ya. situ-situ. Nah, itu. Nah, terus apa ya? Lali aku tak kok nopo mau kok. Ah, terus gini Pak. Tadi saya lihat Pak Trudip pegang medali ya. Iya. Itu medali dari mana itu? Lah, Coba mungkin bisa tunjukkan. Nah, ini. nah, mungkin bisa tunjukkan ke anak. Nah, ini ya. Ya. Nah, ini medali apa? Ini medali emas. Hah? Ini medali emas. Iya. Dari mana ini? Nah, ini saya ikut pameran Hah? di sebuah kota revolusi.
Iya, iya. namanya Waterloo. Waterloo. Nah, Oh, Waterloo buka itu di kan Google. Napoleon Bonaparte itu ya? Ya, Oh, nah. ada di Google ada. Ya, 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 ya. Nah, Waterloo gitu, ada keluar Waterloo, sejarahnya. iya, iya. Nah itu pas memperingati Iya, iya. revolusi Iya, Waterloo itu Iya, iya. ada pameran, terus saya mendapatkan Oh, medali ini emas. dari pemerintah Menteri Kebudayaan Perancis. Oh iya dong. Luar biasa ya. Itu. Ya, ya, ya. Tapi ada panitianya. Iya, 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 ada Panitianya. panitia ya. Saya ada fotonya nanti. Ini kebanggaan ya. Mungkin tidak banyak ya pelukis dari Indonesia yang menerima penghargaan seperti itu ya. Iya. Ini sudah. Tak tunjukin ini. Ini teman-teman Pak Surudi sedang akan menunjukkan dokumentasinya. Ya. Nanti dikirim ke WA saya aja Pak Surudi. Iya, Ya, iya, ya. oh iya, iya. Ya, dikirim ke WA saya Oke, aja. nanti. Nanti kan Oke. saya insert di Sip. ini di. Ya, 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 nah gitu praktis. ya, ya. Tapi sekedar saya tunjukkan. Ada Pak. Mana tadi? Udah nanti aja Pak Surudi. Ya wes nanti. Mulai angel kesuwen kok dintane penonton ya. Oke, iya, iya benar benar. Ya, Nah, terus sampai itu ya. gimana tadi? Nah, terus saya mau tanya nih. Ya, Selama hidup di Paris 22 tahun, apa yang bisa disimpulkan oleh Pak Surudi tentang kehidupan 22 tahun di Paris ini? ya. Ya kalau yang saya alami, Ya, ya saya loh ya, ya, saya nggak beda dengan di sini. Artinya dalam segi pergaulan ya, 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 itu juga sama, saya punya teman, ya, ya, sama juga. Terus mengenai nafkah, yaitu tadi ya, ya, setiap minggu saya ngamen di Eiffel atau di Montmartre itu. Terus kalau sering-sering atau kadang-kadang ada pameran di asosiasi gitu, ya, 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 datang, ya bergaul dengan para pelukis seniman di sana. ya, ya. Tadi Ya, ya, waktu kita prawawancara, Ya. sebelum wawancara ini Pak Surudi menyebut bahwa di sana itu kebebasan dijamin. Ya, kebebasan. Maksudnya kebebasan yang gimana itu? Ya kebebasan yang positif lah. Positif ya. Ya sama dengan di sini lah namanya Sama aja kebebasan ya. Iya. Ah, tetap ada rambu-rambu ya. Oh iya, rambu-rambu. Ya, ya, ya. Di sana malah patroli itu di mana-mana ada. Patroli polisi ya? Ya iya, Pamong Praja tau. Ya, ya, ya. Polisi Pamong Praja itu. Tapi kejahatan kriminal sana ya banyak. Ya ada lah, tapi tidak banyak. Tidak seperti mencolok di ya? Sini tidak mencolok. Hampir Kalau jarang kalau kehidupan berpolitik, ya ada juga. Ada itu biasanya orang-orang dari kaum imigran. oh, imigran. Iya. Itu yang mereka yang Protes. aktif berpolitik ya? Iya, atau protes sosial misalnya. Oh iya, iya, iya. Para imigran yang dominan imigran dari daratan Afrika. Ya, Itu. Ini Tapi perlakuan sikap pemerintah kepada semua warga, Ya, ya. baik yang warga asli maupun imigran, itu sama. Sama, Haknya ya? sama. ya. Menerima hak. Tidak ada diskriminasi, tidak ada ya? Ya ada, sama Ya, ya, sikapnya ya. sama. Dan Ya. di sana tidak ada kasus diskriminasi, itu tidak Tidak ada, ya. Kasus serius diskriminasi Ya, tidak apa? ada. Ras tidak ada apa? Sara tidak ada ya? Tidak ada. Jadi Ya. kalau ada acara misalnya demonstrasi ya, Ya, ya. demonstrasi di sana bukan demonstrasi monggo, tidak demonstrasi yang awut-awutan seperti di sini, enggak. Jadi tertib, baris gitu, Ya, ya, ya. barisan panjang gitu. Ya, ya, Itu ya. demonya. Ya ada anarki juga Ya, ya, kadang-kadang. Anarki ada, tapi enggak banyak. Foto gosip itu?
Silakan dulu masih ada wawancara. Siapa sih? Enggak. Listrik. Apa? Listrik, Pak. Terus mati. Apa? Listrik. Protes. Listrik. Oh, listrik. Oh ya udah. Ya udah. Listrik ya biasa. Wis mari, Kot. Ya. Maaf ya teman keganggu ya. Ngomong-ngomong ini melbu. Apa? Ngomong-ngomong takkan listrik utama ini melbu ya. Krungu suaranya. Diedit ya. Iya. Tapi ini kan- Ya enggak usah diedit, enggak apa-apa. Enggak diedit. Enggak edit ya enggak apa-apa. Pak Serudi yang menarik. Enggak saya edit, biar hidup. Pelukis yang membaca. Iya. Saya lihat bacaannya sejak dulu itu kuat gitu lah. Jadi saya akan mengamati. Ya, ya. Beliau serius terhadap Iya, iya. bacaan. Saya tadi lihat di apa Kira. Dira Ya, ya. itu buku-buku teks Perancis itu teks bahasa Perancis itu banyak. Ya, ya, ya. Terus dia Horizon itu sejak dulu dia ngikuti. Jadi saya kira memang pelukis juga harus membaca Ya, ya, ya. sehingga cakrawalannya Ya, ya. harus luas. Aksara ya. Jadi gitu. Ini Pak Toto teman-teman, ini yang ngomong Pak Toto Sonata, wartawan senior dan penyair. Ini sahabatnya Pak Serudi Sera yang kebetulan hadir juga di rumahnya Pak Serudi Sera. Nah, Jadi memang saya lihat bacanya luas, Ya. sehingga itu yang membentuk wawasan seninya. Saya kira itu positif. Saya kira saya juga kalau boleh menyarankan, seniman itu juga harus banyak membaca. ya, Karena membaca itu kan membuka jendela dunia. ya, ya, ya. Pak Serudi, bacaan-bacaan seni termasuk dokumentasi majalah Horizon itu sejak lama Padahal, dia punya. padahal majalah Horizon ini ya majalah berat loh ya. Iya. Sastra. Ya. Saya akan mengikuti, dia punya galeri dulu di Iya, iya, iya. Jalan Iya, Residen iya. Ya, Sudirman, Sudirman kalau Iya. gitu. Residen. Nah, itu tadi teman-teman Pak Toto Burung rembuk. memberikan pendapatnya gara-gara ada tukang listrik nagih. Kulon rembuk. Masa wawancara tak pedot. Eman rek dia pedot rek. Ya ayo mari dilanjutkan lagi Mas Rudi. Jadi sampai di mana tadi ya? Ini wawancara apa ya? Nyentrik ini wawancaranya wis gak ada edit-editan wis. Lo polosan aja kita. Ya. Jujur nanti Alamiah. Hah? Alamiah. Alamiah. Pak Rudi ya. Terus gini Pak Rudi ya. Pak Serudi ya, by the way ya. Kalau saya ingat Paris, Prancis, itu ingat dua nama. Iya. Nah, yang pertama itu Tapak Sudana. Pernah dengar nama Tapak Sudana? Apa Sudana ya? Nah, itu orang teater, anak tahu. buahnya Rendra. Kebetulan saya dulu pernah jadi anak buahnya teater Aksara Harimat Iya, Rais. iya. Nah, Harimat Rais itu kan anak buahnya Rendra. Iya. Nah, ketika kami pentas Antigon di Balai Muda itu Tapak Sudana hadir. Nah, itu salah satu orang yang saya ingat tentang seniman Indonesia yang tinggal di Paris. Yang kedua, sahabatnya Pak Toto itu Nur Kamarendra sama Rayani Masardi. Ini juga pernah hidup lama di Paris 5 tahun. Nah, ini mungkin nanti Pak Serudi bisa menceritakan tentang kehidupan orang-orang Indonesia di sana. Termasuk Ayatullah Khomeini itu kan di Paris ketika terjadi revolusi itu dijemput kan itu. Nah, itu termasuk dalamnya ada Norka sama Enong Ismail. Bukan. Wartawan Sinar Harapan. Oh, Nasir Tamara. Nasir Tamara. Nah, ini mungkin Pak Serudi bisa menjelaskan kehidupan orang-orang Indonesia di sana. Gimana, Pak? Orang-orang Indonesia ya? Ya, orang-orang Indonesia yang hidup di. Sarjana Wikusumo. Ya, secara umum aja. Ya, pada umumnya. Ya, gimana? Karena di sana itu yang saya tahu itu pun tidak begitu dekat ya. Ya. Orang-orang KBRI saja. Ya. Saya jadi komunikasi saya ke KBRI. Ya. Jadi di kafenya KBRI itu, jajan Ya. istirahat itu kan kafenya
apa itu rame. Iya, iya, iya. Saya ya sebatas kenal orang KBRI saja. Oh, iya, iya, Itu. iya. Kalau orang-orang yang di luar KBRI, saya nggak pernah. Nggak pernah, Nggak ya, pernah ya, kenal. ya, ya, Karena ya. orang-orang berkepentingan KBRI itu kan kalau ada kepentingan serius saja. Ya, ya, Jadi paling ada orang datang, Ya, ya. bentar urusan apa. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi ya, Waktu zaman Pak Nur sudah. sudah lewat ya. Sama Pak Nur kenal juga ya? Enggak. Pak Nur. Lah iya. Muhammad Pak Nur, Pak Nur. Enggak. Pak Nur kan? Kan pernah jadi dubes di Prancis. Pak Iya, Nur. tapi saya Hah? sudah nggak menangi. Oh, iya, 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 iya. sudah tahun berapa itu. Iya, iya. Ya, itu. Iya, iya, iya. Dan saya sendiri juga di sana kehidupan di sana itu kan orang siapa tuh? Ya orang dinas ya, jadi jarang komunikasi itu jarang. Iya, iya, iya. Paling-paling ya kalau saya ke KBRI ya ada urusan apa gitu. Loh, ini jatuh nih, Rek. Terus ya apa nih? Ya nggak apa-apa kok dianu. Tapi Diedit aja. Tapi anu tau, Ini. Oh, muni tau. ini. Tapi mlebu tau. apa nanti diedit? Pas ucul ini mlebu. Iya, nanti diedit. Oh iya, Ya, iya. nanti gampang. Apa sak mono dawane. Ya. Ya poin-poinannya aja. Iya, iya, iya. Mm-mm. Berarti Terus itu ya Pak Sudi ya. iya, Mungkin Pak Sudi ini ada pesan-pesan buat penonton channel saya. ya. Mana? Pesan-pesannya buat sebagai seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Paris selama 22 tahun. Oh iya. Jadi kalau saya sendiri, ya itu apa itu metode hidup saya Ya. itu saya nggak terlalu mikir yang susah-susah ya. Ya, ya. Jadi saya mau kepingin ke sana, itu saya pergi aja Ya, ke sana, saya lakukan apapun ya. yang saya inginkan ya saya lakukan. Ya, ya, Gitu. Ya, ya. Ya, saya pikir nggak ada beda dengan di sini lah. Ya, Saya ya. loh ya, Ya, saya dan istri saya ya sama ngikutin. Jadi sudah anu lah. Sekarang masih komunikasi ya sama istri ya? Loh iya, ya masih jadi istri. Ya, 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 ya. Iya. Nanti dia masih ngurus ini. Kapan? Surat ini dia datang ke sini. Dia takut Ya, ya. kalau saya meninggal nggak menangi. Gitu Oh, ya. gitu Iya, ya, kan ya. saya udah 76. ya, 77 ya, ya. 77. Cinta enggak? Iya, iya. Jadi Biasa. rencananya dia nanti di sini 6 bulan. Ya, 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 ya. Pas anu. Ya, Itu. ya, demikianlah teman-teman bincang-bincang saya dengan Pak Serudi Sera, seorang pelukis lulusan Akademi Wartawan Surabaya, Akademi Seni Rupa Surabaya, Aksera, yang kemudian sejak tahun 98 ya. 98. Nah, sejak tahun 98 tinggal di Paris, Prancis hingga 22 tahun lamanya. Semoga wawancara ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Matur nuwun, terima kasih. Amin.